Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja saat kalian menonton video ini. Ya, kali ini kita pick a card. Namun sebelum melanjutkan video ini, untuk kamu yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu nantinya nggak kecarian channel ini dan video-video dari saya. Karena kalau kamu sudah subscribe dan sudah notifikasi, pastinya akan muncul kembali di notifikasinya kamu kalau channel ini update video. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di membership, saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan channel ini menjadi channel idola kalian. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di membership, silahkan di beranda ada tombol bergabung, pilih tipe dan level yang kalian butuhin. Oke, dan kali ini pilih kartu untuk pertanyaan tujuan hidup kamu. Apakah tujuan kehidupan kamu di dalam kehidupan kamu saat ini? Mungkin kalian saat ini sedang bertanya, kenapa sih saya begini-gini aja nasibnya? Kenapa sih saya terus-terusan dikhianati? Kenapa sih saya nggak kaya-kaya seperti orang-orang kaya itu yang bisa kaya mendadak, atau ya bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa memberikan kekayaan dan kesenangan hidup? Banyak sekali pertanyaan ini yang muncul di benak kalian pastinya yang menonton video ini. Dan inilah dia, saya coba untuk pick part, tapi ini tetap adalah general reading ya. Kalau kamu ingin memastikan tujuan kehidupan kamu, kamu boleh personal reading dengan saya. Ada alamat WhatsApp di deskripsi video. Dan untuk teman-teman yang ingin mempertanyakan tentang membership, kamu boleh WhatsApp dulu. Di deskripsi ada nomor WhatsApp saya ya. Oke, di sini ada beberapa kartu, dan yang pertama, sebelum kalian memilih kartu, jangan baca komentar. Dan yang kedua, kalian tetapkan saja yang mana pilihan kalian. Jadi mau saya buka yang mana yang pertama, itu adalah keinginan saya dan intuisi yang saya dapetin. Intinya kalian tetap pada pilihan kalian, kartunya yang mana. Kan setiap kartu beda-beda nih gambarnya, jadi kalian pilih. Yang ini ada Phoenix. Yang kedua di sini ada Tiger. Kemudian di sini yang ketiga ada Dragon. Dan yang keempat ada Tortoise, kura-kura. Ya. Nah, kalau nantinya saya katakan ini 1, 2, 3, 4, tapi kembali saya katakan ini 1, 2, 3, 4, cara membuka kartunya kembali kepada kamu. Apakah kamu ingin tetap atau berubah? Karena bisa saja pilihan kamu itu berubah di saat saya sudah shuffle kartu. Apalagi kalau kamu yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi tetapkan kartu pilihan kamu. Dan yang kedua, kalau pengen berubah nggak apa-apa, atau jika kamu ingin menonton video ini dari awal sampai akhir, lebih bagus karena kamu akan menyesuaikan kehidupan kamu itu di fase yang mana. Oke? Ya. Di sini ketika shuffle kartu saya akan percepat ya untuk menghemat waktu.
Oke, kita kembali lagi teman-teman semua, dan di sini saya akan kasih kamu saran untuk cara memilih kartu. Jadi, bayangkan cahaya putih masuk di dalam diri kamu melalui cakra mahkota. Bayangkan cahaya putih itu membawa angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Dan lihat angka mana yang paling terang, maka kamu pilihlah kartu ini, ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau saya membukanya terbolak-balik, tetaplah pada angka. Phoenix angka 1. Tiger atau harimau angka 2. Dan dragon ini angka 3. Dan tortoise atau kura-kura ini angka 4, ya. Jadi kalau saya membuka kartunya ini yang pertama, ini kan hanya istilah saya urutan untuk membukanya. Tetaplah kalian di sini berpatokan pada dragon ini yang ketiga, oke? Jadi bayangkan cahaya putih masuk di dalam pikiran kalian melalui cakra mahkota, ya, membawa angka 1, 2, 3, 4. Lihat yang paling terang, oke? Sekarang kita akan melanjutkan. Dari yang pertama di sini, ini ya, yang ini saya pinggirin dulu. Tujuan kehidupan kamu untuk yang memilih Phoenix. Kita lihat ya. Healing ini untuk resolusinya, dan ini untuk past life. Oke, kejauhan. Dan ini kamu saat ini satisfaction. Oh. Ya, ini ada Phoenix-nya ya. Dan kemudian di sini ada ya, Ten of Cups, the Star. Kelihatan ya. Oke, di sini. Nah, ya. Tadi saya pause karena kebetulan jam 4 sore di sini waktunya asar. Jadi saya pause. Kalau teman-teman ngerasa kok kayaknya videonya kepotong Kak Tika, ya karena memang saya pause. Tapi kan kartunya sudah terbentang, dan kalian perhatikan posisi kartu nggak ada yang kebuka. Oh sorry. Ya, ini kartunya sudah kebuka semua. Tadi saya pause sebentar karena kebetulan azan di asar. Saya buat videonya di jam 4 sore waktu Medan. Dan kalian lihat ya, posisi kartu di sini nggak ada yang berubah tempat. Kalaupun posisi kameranya sedikit bergeser ya, karena memang saya tadi pakai handphonenya sebentar. Oke, intinya kartu-kartu ini sudah kebuka dan kamu sudah lihat kartu-kartu apa yang terlihat di sini terkait dengan pilihan kamu. Phoenix 1. Oke. Burung Phoenix ini sebenarnya berwarna merah, tapi karena di sini kartunya memang backgroundnya hitam dan warna burungnya ini putih, jadi hanya berwarna putih yang terlihat ya. Tapi intinya saya gunakan kartu I Ching Oracle, dan burung Phoenix ini dilambangkan dengan warna merah, tetapi dihubungkan dengan elemen air, emotions. Warna merah dari burung Phoenix ini merupakan lambang dari dasar cakra dan fondasi bagi motivasi diri kamu. Kamu bagaikan burung Phoenix ini. Ketika kamu memilih burung Phoenix ini, intuisi kamu terarah kepada burung Phoenix ini, dan ya, kamu memiliki perasaan yang begitu dalam. Karena elemen air dilambangkan dari kartu Rider Waite itu cups atau cawan ya. Dan burung Phoenix dikisahkan bangkit dari debu, melambangkan penaklukan terhadap ketakutan. Jadi kamu di sini memang sering menaklukkan ketakutan kamu dengan kasih sayang.
kalaupun kamu di sini ngerasa takut dan cemas terhadap seseorang, kamu yakin bahwa dia tidak akan menyakiti kamu, atau kamu yakin bahwa kamu akan tetap bersama dengan dia selama kamu masih sayang. Begitu juga dengan keluarga. Kalau kamu ngerasa disakiti, dikhianati, tapi karena mereka adalah keluarga kamu, intinya kamu akan tetap sayang selama kamu di sini masih memiliki perasaan yang begitu besar terhadap mereka. Okay? The Star, Ten of Cups, Baby, Satisfaction, dan Healing Energy. Saya baca dulu dari past life ya. Kartu Baby ini menggambarkan, ini dari past life, kehidupan kamu di masa yang lalu. Kamu terlahir sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan orang lain, tergantung terhadap orang lain, dan banyak jasa-jasa orang lain di dalam kehidupan kamu. Kamu tidak bisa hidup tanpa mereka, karena kamu seperti seseorang yang tidak bisa mandiri di kehidupan past life kamu. Dan sampai sekian lama kamu tetap dinafkahi oleh keluarga, dan juga semuanya tergantung dengan keluarga. Bahkan keputusan kamu juga ditentukan oleh keluarga, atau paling dekat orang tua kamu. Okay? Dan inilah penyebab dari past life yang membuat kamu saat ini menjalani perjalanan kehidupan terkait dengan keluarga juga. Ten of Cups menggambarkan keluarga. Okay. Dan di sini ada satisfaction, cinta yang luar biasa terhadap keluarga kamu, pengorbanan yang luar biasa terhadap keluarga kamu. Atau jika kamu mencintai seseorang, jika kamu benar-benar sayang sama seseorang, kamu akan mengorbankan segala yang ada di dalam kehidupan kamu untuk orang itu. The Star, impian kamu adalah membahagiakan keluarga kamu. Impian kamu adalah menaikkan derajat keluarga kamu. Karena pada kehidupan kamu saat ini, kamu terbangkit dari debu. Jadi ada di dalam diri kamu yang terbangkit dan terbalik. Saat ini kamu ngerasa harus bertanggung jawab terhadap keluarga kamu karena berkaitan dengan past life. Kamu di kehidupan masa lalu kamu sangat bergantung. Dan bisa saja orang-orang yang terkait dengan kamu saat ini adalah orang-orang di masa past life kamu yang memberikan kamu sandaran hidup. Cinta yang sangat luar biasa di sini. Dan bahkan juga cenderung ada ketertekanan di dalam diri kamu, tapi kamu ngerasa itu adalah motivasi. Itulah adalah kewajiban kamu. Dan juga ya seperti kamu ngerasa ini adalah takdir kamu, berada di dalam keluarga yang keluarga ini seluruhnya bergantung kepada kamu. Saya akan ambil tambahan kartu untuk melihat perjalanan kehidupan kamu juga. Two of Cups. Ya, seperti perjanjian ya. Ada janji, ada kesepakatan. Jadi kamu ngerasa berjanji terhadap diri kamu sendiri. Pokoknya kamu harus bisa membahagiakan keluarga kamu, terutama orang tua kamu di sini. Jika kamu sudah menikah, maka saya rasakan di sini kamu lebih mengutamakan orang tua kamu daripada pasangan kamu. Ya, The High Priestess, Divine Timing. Saya ngerasa kamu di sini seperti menantikan waktu, entah waktu apa ya. Mungkin kamu ngerasa, oh nanti setelah saya selesai bertanggung jawab kepada keluarga saya, kapan selesainya? Kalau kamu ngerasa bertanggung jawab terus, tegas dan gak bisa diganggu gugat ini keinginan kamu dan impian kamu untuk membahagiakan keluarga kamu. The Fool. Oh, kamu inginkan kebebasan ya. Kamu inginkan kehidupan tanpa tanggung jawab. Mungkin saat ini kamu udah ngerasa lelah, udah mentok di sini.
sehingga kamu ngerasa ini harus berakhir, ini harus selesai. Tapi kamu nggak tahu caranya, bagaimana cara menyelesaikannya. Karena tidak mungkin kamu meninggalkan keluarga kamu atau melepas tanggung jawab terhadap mereka. Karena tidak ada lagi yang bisa menurut pandangan kamu. Padahal saya merasakan selama kamu di sini ngerasa bertanggung jawab terhadap mereka, maka ya itu sugesti di dalam pikiran kamu. Sehingga bisa saja orang lain atau mereka sendiri yang sebenarnya mampu untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri lupa. Karena kamu terus membagi, terus memberi tanggung jawab itu. Oke? Dan ini yang membuat kamu ngerasa sering mentok. Terkadang ada pikiran, kamu harus mencari kebahagiaan kamu. Dan untuk kamu yang belum menikah, jika kamu berada dalam kondisi ini, saya lihat kamu sulit untuk menikah. Kamu sulit untuk menerima seseorang di dalam kehidupan kamu. Jika kamu laki-laki, karena kamu ngerasa kamu masih bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Jika kamu perempuan, kamu ngerasa laki-laki yang akan datang di dalam kehidupan kamu harus bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Siapa yang akan mampu? Oke, jadi di sini ada sugesti yang kamu tanamkan sendiri di pikiran kamu. Dan ya, memang terkait dengan kartu Onyx dan juga jalan hidup kamu ini, memang karma kamu adalah dharma, artinya memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kamu, memberikan kasih sayang, cinta. Tapi kamu akan ngerasa mentok karena kamu harus berlanjut pada fase yang berikutnya. Memberikan kasih sayang, memberikan cinta, dan membalas budi bukan hanya dengan materi, tapi juga dengan didikan. Ada juga kaitannya di masa yang lalu, kehidupan past life kamu. Kenapa mereka membiarkan kamu hidup ketergantungan terhadap mereka? Tapi mereka tidak pernah mengajarkan kepada kamu bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan pada saat ini, kamu di posisi yang berbeda, di mana kamu di sini harus bertanggung jawab kepada mereka, tetapi memberikan mereka juga didikan agar mereka itu bertanggung jawab terhadap diri mereka, agar mereka paham. Tuntaslah karmanya dan perjalanan kehidupan kamu selanjutnya menuju fase berikutnya. Masih tetap pada dharma, memberikan kebaikan, memberikan kasih sayang, tetapi tidak terikat dengan duniawi ini, tidak terikat lagi dengan karma kamu. Oke. Mungkin di masa yang akan datang, kamu akan fokus untuk materi, mengumpulkan materi dan berderma, memberikan sumbangan atau bersosialisasi. Tapi intinya, materi di dalam dunia ini tidak akan terlepaskan karena kita di dalam dunia ini membutuhkan materi. Kita nggak makan angin, walaupun kita adalah makhluk spiritual secara jiwa. Tapi kita berada di dalam avatar kita, tubuh kita. Membutuhkan makan, membutuhkan minum, sosialisasi, dan itu butuh materi. Dan di sini materi saya lihat kamu nggak begitu sulit karena di sini kamu gigih sekali dalam berjuang. Tujuan kamu berikutnya apa? Pasangan. Jika kamu belum memiliki pasangan, jika kamu sudah memiliki pasangan, tujuan kamu berikutnya apa? Kepada keluarga, dharma kepada keluarga kamu, suami atau istri kamu atau anak-anak kamu. Dan ingat, sampai kepada mereka batasnya bisa bertanggung jawab. Anak-anak 18 tahun, sejak dalam kandungan sampai 18 tahun itu tanggung jawab orang tuanya. Setelah mereka 19 tahun sampai ke 25 tahun, mereka belajar bertanggung jawab terhadap dirinya. 26 tahun seterusnya, mereka akan bertanggung jawab seperti kamu saat ini. Kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Dan kembali lagi ke tahap awal. Anak-anak kamu harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya, yaitu cucu kamu, hingga 18 tahun. Setelah itu biarkan mereka untuk mencari perjalanan kehidupannya sendiri. Tidak seumur hidup tergantung. Karena didikan yang benar bukan dengan materi. Tapi didikan yang benar adalah dengan ilmu. Dan gak ada ilmu yang enak untuk didapat. Kamu sekolah dari waktu kecil, buatlah kamu nyampe di tempat sekolah itu dengan nyaman, duduk tenang, kemudian pakai bekal, makanan, kemudian ada duit jajan. Tapi dibalik itu semua siapa yang berkorban? Orang tua kamu kerja banting tulang.
agar kamu bisa nyaman pergi ke sekolah. Apakah itu diantar dengan orang tua kamu, naik sepeda, atau menggunakan motor. Mereka mengorbankan waktunya. Mereka juga lelah. Oke? Jadi tidak ada ilmu yang mudah untuk didapat. Semuanya penuh dengan trigger, pemicu. Dan kamu harus pahami itu. Bukan materi untuk mendidik seseorang, tapi ilmu. Oke? Nah, di sini saya pikir sudah cukup jelas untuk kamu yang memilih kartu pertama. Dan di sini adalah hasil akhirnya atau sarannya. Healing energy. Nah, ini yang saya katakan, sembuhkan atau bersihkan atau cleansing energi-energi dari diri kamu, dari orang-orang di sekitar kamu yang merasa ketergantungan. Kamu di sini harus bisa menyembuhkan kekakuan pikiran kamu, sugesti kamu yang selama ini menekan dan membuat kamu terbelenggu dalam circle yang terus-terusan seperti itu. Karena setiap circle pasti harus selesai. Kalau enggak, ya kamu akan muter-muter di circle itu juga. Oke, mudah-mudahan ini adalah solusi untuk kamu yang saat ini memang berada di fase ini. Ya, tujuan hidup kamu adalah dharma, yaitu memberikan kasih sayang, cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kamu. Apakah cinta kasih itu dalam bentuk materi, ataukah dalam bentuk perhatian, ataukah dalam bentuk pengertian, semuanya harus bisa kamu seimbangkan. Kalau ada yang toksik di dalam keluarga kamu, healing. Yang toksik adalah mereka yang ketergantungan, mereka yang tidak tahu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bersihin. Oke? Jika kamu tidak bersihkan, kamu tidak akan menyelesaikan misi jiwa kamu, tujuan hidup kamu untuk memberikan dharma, membayar karma pada past life. Selesaikan. Oke? Untuk kamu yang memilih kartu pertama, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau kamu ingin lebih dalam dan ini resonate, kamu boleh personal reading. Oke? Bye-bye. Ya, selanjutnya untuk yang kedua. Untuk yang memilih Tiger. Ya, angka 2. Ini untuk sarannya dan ini untuk past life, ada farm. Dan kemudian saat ini ada reminiscence. Dan kemudian di sini ada Seven of Wands dan ada Nine of Pentacles. Oke, untuk kamu yang memilih kartu ini, sebentar saya rapiin. Ya, udah kelihatan semuanya ya. Oke. Kita lihat dari past life ya. Di sini ada farm. Farm ini kan seperti peternakan ya. Dan peternakan ini berkaitan dengan kelahiran dan juga apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Hampir seperti karma, tapi nanti akan saya lihat lebih dalam ya. Tapi ini terkait dengan perawatan, penjagaan, dan juga ketekunan, kedisiplinan. Oke. Jadi di past life dulunya kamu adalah seseorang yang penuh dengan ketekunan, kedisiplinan, dan juga mungkin kamu merawat seseorang atau ya bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab terhadap seseorang, dan ada orang-orang yang memang harus kamu jaga. Dan mungkin ada kaitannya juga dengan peternakan. Pada past life kamu di sini memiliki pekerjaan ya sebagai peternak sapi misalnya yang memerah susu ya. Oke, kita ke Tiger dulu. Tadi saya nggak baca Tigernya lebih dulu ya. Tiger atau harimau ini berhubungan dengan elemen udara, atau dari kartu Rider White, elemen udara itu dilambangkan dengan sword atau pedang pikiran ya. Dan cahaya putih memotong sisi gelap, sedangkan gigi harimau yang menyerupai pedang mengingatkan kamu arti di belakang warna ini, yaitu di belakang keberingasan kamu atau ketajaman pikiran kamu atau keyakinan kamu ada hal-hal gelap yang membuat kamu di sini takut. Apakah takut karena adanya persaingan ataukah di sini takut dengan orang-orang yang akan menjatuhkan kamu?
Oke. White Tiger ini adalah energi dari penjagaan diri dan kasih sayang yang penuh dengan kedisiplinan. Kamu sayang, tapi kamu sangat disiplin, dan mungkin kamu juga terkenal dengan orang yang cukup garang ya, atau seperti dilihat menyeramkan, tapi sebenarnya kamu punya hati yang lembut ya, baik hati dan tulus juga ketika kamu di sini menyayangi seseorang. Hanya saja penampilan kamu di sini yang mungkin menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sangat keras gitu. Tapi kalau orang-orang yang di dekat kamu itu ngerasa kamu adalah pelindung mereka, karena di sini dengan femme digambarkan bahwa kamu ketika kamu melindungi seseorang maka seperti melindungi Nusantara mungkin ya. Atau ini lebih dari diri kamu sendiri bahkan. Ya, jadi pernah ada di dalam pikiran kamu ketika kamu sayang kepada seseorang, mungkin kamu akan lebih mengutamakan mereka untuk menyelamatkan mereka daripada kamu. Jadi kamu seperti rela berkorban nyawa pun kamu nggak masalah, asal orang-orang yang kamu sayangi di sini bahagia atau selamat gitu. Tapi intinya kamu penuh dengan kedisiplinan, jadi pendidikan dan juga pemberian trigger kepada orang lain ya. Dan saat ini reminiscence, prosesi kehidupan kamu dari sejak kecil sampai dengan saat ini adalah pelajaran atau bagian dari pendidikan kehidupan kamu. Sehingga apa yang sudah kamu lewati di masa-masa sebelumnya ini adalah bekal pengalaman yang cukup berharga di dalam kehidupan kamu. Reminiscence ini adalah terkait dengan masa lalu. Dan itu menjadi cermin di hadapan kamu. Bagaimana saat ini kamu harus bertindak, memberikan solusi, dan bagaimana caranya kamu membantu orang lain. Kamu penuh dengan dedikasi di sini. Pengalaman-pengalaman kamu cukup berharga di sini. Dan kedisiplinan kamu dan seperti prinsip kamu di sini sangat kuat, sehingga terkadang kamu berhadapan dengan hal-hal yang menentang, yang tidak sependapat dengan prinsip kamu, tidak sependapat dengan pendapat kamu, dan di sini mungkin kamu beberapa kali mengalami pemisahan dengan teman, sahabat, atau dengan pasangan kamu, atau dengan orang tua, karena sering tidak sepaham dengan kamu. Jalan pikiran kamu di sini berbeda dengan mereka. Kamu kata A itu bisa benar, dan mereka kata B. Mungkin sebagian ada yang masih mendukung kamu, ada yang masih sependapat dengan kamu, atau mungkin mereka ketika memihak kamu bukan karena sependapat, tapi karena mereka itu ngerasa hanya kamulah satu-satunya yang bisa melindungi dan menjaga. Jadi seperti mau tidak mau mereka harus setuju dengan kamu. Dan benar, mereka itu kamu jamin keselamatannya, kamu jamin tanggung jawab hidupnya. Tapi memang kamu tidak akan pernah lepas dari konflik di sini. Nine of Pentacles, kalau dari sisi keuangan kamu di sini bagus, tapi dengan Nine of Pentacles ini, apa yang kamu dapatkan dari sisi rezeki kamu ini harus juga kamu dermakan. Ya, kamu berikan kepada orang lain sebagai pembayaran ketenangan hati kamu. Jadi seperti ada situasi perasaan kamu yang gak tenang ketika kamu itu gak berbuat baik kepada orang lain, misalnya tidak memberikan bantuan dari sisi materi, dan semakin kamu banyak memberi maka kamu hidupnya akan semakin tentram dan nyaman di sini. Dan rezeki kamu juga gak akan putus. Jadi kuncinya adalah derma. Untuk kamu yang memilih kartu kedua, semakin banyak kamu berderma, akan semakin banyak rezeki kamu yang datang. Oke? Kalau kamu ngerasa, gimana kak, saya banyak berderma, gaji saya juga pas-pasan, ingatlah ya, tidak untuk semuanya, tapi mulailah dari kerutinan. Rutin berderma itu akan membuat rezeki kamu itu rutin datangnya, dan bahkan lebih besar, kalau ini sesuai dengan energi kamu. Oke? Dan saya akan lihat lagi perjalanan kehidupan kamu saat ini terkait dengan kartu reminiscence ini ya. Ke kamu yang memilih White Tiger, perjalanan kehidupan kamu saat ini. Ya,
Ten of Wands, beban, tanggung jawab. Kamu tidak pernah terlepas dari beban dan tanggung jawab. Apakah ini datang memang di dalam kehidupan kamu, ataukah kamu mengambil beban ini? Tapi dengan Ten of Wands, kamu memang selalu dihadapkan dengan beban yang tiba-tiba, yang terkadang kamu ngerasa nggak mampu untuk menanggulanginya, ya. Tapi selalu saja kamu bisa lepas, karena ada Nine of Pentacles juga di sini. Ya, 8 koin, kerja keras. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak akan dapat apa-apa. Ya, jadi ini adalah karma. Saya lihat jalan hidup kamu yang kedua ini adalah karma. Oke. Kalau yang pertama derma dan yang kedua ini karma. Ya, 8 Pentacles, 9 Pentacles ini hampir seimbang dan ada Ten of Wands. Jadi akan ada selalu yang berlebih di dalam kehidupan kamu. Ini impulsif. Terkadang kamu terlalu berlebihan dalam bekerja, atau kamu di sini terlalu berlebihan mendapatkan beban kehidupan. Ada pihak-pihak yang bersandar atau mengandalkan kamu, ya, di dalam kehidupannya. Jadi kalau ada apa-apa, mereka itu selalu mengadu sama kamu atau mengharapkan kamulah satu-satunya yang bisa membantu. Dan saya juga merasakan di sini orang-orang dari masa lalu yang pernah menyulitkan kamu, yang pernah mungkin menghina kamu atau menekan kamu. Saat ini mereka itu mengharapkan kamu bisa membantu kehidupan mereka. Ya, jadi ada siklus yang kebalik. Dan ini terkadang menjadi dilema di dalam pikiran kamu. Satu sisi kamu di sini nggak punya rasa dendam, saya lihat, hanya saja kamu ngerasa perlu memberikan didikan kepada mereka, karena kamu paham bahwa materi itu bukanlah cara untuk peduli, ya. Banyak cara selain memberikan materi untuk menunjukkan kepedulian. Dan saya juga merasakan di sini kamu memberikan uang nih, ya, untuk materi bantuannya. Tapi ketika kamu memberikan saran, mereka itu menepis saran kamu. Intinya mereka hanya ingin uang kamu. Kamu terkadang ngerasa seperti itu, ya. Jadi di sini ada Ten of Wands itu, ngerasa terbebani dengan didikan yang kamu berikan ditepis, tapi mereka itu hanya inginkan keuangan kamu. Oke, kamu bisa kembalikan, netralkan energi kamu untuk bisa nyantai, mungkin ya. Tapi terkadang muncul lagi pikiran-pikiran kamu, kok bisa ya hidup seperti itu dan hanya mengharapkan uang, materi dari kamu, tapi tidak menerima saran kamu. Dan itu terbukti dari kehidupan mereka yang tidak pernah berubah. Jadi di sini kamu ngerasa oke, kedepannya kamu hanya akan memberikan bantuan, apakah itu dari materi ataukah dari saran, ya, didikan, hanya untuk orang-orang yang memang mau menerima keduanya. Kalau salah satunya saja mereka terima, kamu di sini akan mikir-mikir. Oke. The Hermit, kebijaksanaan. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk, ya, suara anak-anak menjerit. Itu bukan anak di dalam rumah ini, tapi anak tetangga, ya. Oke, The Hermit ini adalah kebijaksanaan, tetapi kamu terkadang menyukai kesendirian, mengasingkan diri. Kesepian adalah dilema terberat di dalam kehidupan kamu, karena kamu sebenarnya suka bersosialisasi, suka berkumpul dengan orang-orang yang kamu sayang, tapi terkadang kamu ngerasa lebih baik sendiri, sepi, sehingga kamu bisa merenung dan mendapatkan inspirasi-inspirasi. Kamu tahu kapan waktunya kamu harus turun gunung, ya, maksud saya, untuk bersosialisasi atau untuk ngumpul. Dan dengan kartu Age of Pentacles, kamu suka dengan ketenangan. Kamu inginkan kedamaian dan ketenangan, bahkan di sekitar wilayah tempat tinggal kamu juga nggak suka kebisingan, ya, karena apalagi ketika kamu bekerja, kamu sangat fokus di sini, tekun sekali. Dan saat ini karma yang kamu jalani di dalam kehidupan kamu ini terkait dengan duniawi, ya. Jadi kamu menjalani kehidupan kamu fokus hanya pada duniawi. Intinya kamu ingin memberikan bantuan kepada orang lain, tapi mereka juga harus memberikan sesuatu pada kamu.
paling enggak mereka harus mendengarkan saran kamu atau menjalankan apa yang kamu perintahkan atau sarankan di sini. Oke. Ini adalah siklus di mana kamu harus menyeimbangkan antara apa yang kamu dapatkan dengan apa yang kamu berikan kepada orang lain. Kamu harus stabilkan ini. Mungkin di sini juga kamu terlalu logika, ya, berpikiran secara pasti, ya. Intinya kamu di sini terkadang tidak berperasaan. Terkadang juga kamu berpikir, oh ini untuk kebaikan mereka. Inilah yang terbaik. Saya tahu apa yang terbaik. Nah, ini menjadi prinsip di dalam kehidupan kamu. Ketegasan ini cukup mencolok di dalam kehidupan kamu, dan hal-hal duniawi inilah yang menjadi karma di dalam kehidupan kamu, di mana saat ini kamu harus menyeimbangkan karma kamu di masa yang lalu terkait dengan penjagaan, perawatan, kedisiplinan, dan saat ini tidak ada yang berubah, ya, tidak ada yang bertukar. Kamu tetap menjalani fase di masa sebelumnya, di past life kamu, yaitu seseorang yang menjaga, mendidik, dan melindungi. Ya, saat ini itu juga yang terjadi, hanya saja ada yang harus kamu perbaiki dari karma past life kamu. Yaitu di sini kamu harus seimbangkan antara hal-hal keduniawian, pengejaran kamu terhadap hal-hal duniawi di sini harus kamu seimbangkan dengan kebijaksanaan kamu. Jadi terkadang kamu ngerasa harus sendiri dan menarik diri, sesungguhnya itu adalah untuk menemukan kebijaksanaan kamu yang terdalam. Tapi terkadang kamu habiskan dengan nonton TV atau dengan fokus kepada pekerjaan, bukan untuk merenungi, bukan untuk mencari kebijaksanaan kamu yang hakiki di sini. Dengan kartu Ten of Wands, di sini juga 8 koin dan 9 koin, kamu terkadang juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Oke. Apakah kamu bekerja di instansi atau juga swasta atau juga kemandirian di sini? Saya lihat seperti itu. Main sikat aja, yang penting jadi duit, karena kamu ngerasa di sini kamu butuh modal materi untuk kestabilan hidup kamu. Dan itu juga yang sering membuat kamu berhadapan dengan orang-orang yang sentimen, merasa tersaingi oleh kamu, kompetisi di sini sering terjadi. Ya, kamu bertemu dengan rival. Kamu bertemu banyak teman, tapi banyak juga rival kamu di sini, musuh-musuh kamu. Oke, jadi di sini sarannya ada, feminine energy. Jadi kamu di sini harus menyeimbangkan energi logika kamu yang saya katakan tadi, itu adalah energi maskulin walaupun kamu perempuan, dengan energi feminin. Seimbangkan. Energi feminin adalah energi yin, ya. Dan kamu di sini dengan kartu tiger, kamu lebih banyak mengambil energi udara atau sword terkait dengan pikiran, ketakutan kamu tentang masa depan, kekhawatiran kamu yang berlebihan di sini. Okay. Ada yang bermasalah juga dengan cakra seks, ya, di sini. Jadi ini harus kamu seimbangkan, stabilkan, karena tujuan kehidupan kamu. Kalau dari sisi spiritualnya ini arta, ya, atau seperti hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ini yang kamu itu akan awakening, ya, atau tersadarkan, mata kamu akan melek atau kamu akan bisa melihat dengan jelas kenyataan itu. Yang menghajar kamu sendiri nantinya sampai kamu awakening adalah materi duniawi. Jadi kamu akan selalu ketampar dengan hal-hal yang kamu kejar. Misalnya di sini kamu berkaitan dengan pekerjaan dan kamu sangat mengejar pekerjaan itu, ya, demi finansial, dan mungkin kamu akan ketampar dengan relationship kamu, atau dengan pekerjaan kamu sendiri, atau dengan pimpinan kamu. Intinya ada kaitan dengan keuangan di sini, dan uang akan menjadi trigger yang paling utama di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi caranya, solusinya adalah seimbangkan, di mana kamu di sini harus seimbangkan perasaan dan logika kamu. Maka itu artinya kamu akan, ya, setidaknya membayar karma dari past life kamu di sini yang belum tuntas. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu kedua, kartu Tiger. Terima kasih. Bye. Baik, kita lanjut untuk
kamu yang memilih kartu ketiga di sini ada dragon atau naga ya. Oke, di sini ada ascension. Oke, ini untuk solutionnya. Dan ini untuk past life-nya, scribe or writer. Past life dan saat ini Prince of Swords. Ini energi dari divine masculine. Jadi kalaupun kamu perempuan, di sini ada terkait dengan agresivitas ya. Oh, di sini aja deh. Dan kemudian the lovers dan page of swords. Oke. Dragon. Dragon ini berhubungan dengan elemen bumi, pentacles, uang, materi. Warna hijau, naga, ya ini karena gambarnya hitam dan putih, jadi tidak ada warna hijaunya, tetapi di kartu I Ching Oracle, ya ada gambar naga berwarna hijau. Warna hijau dari naga menyiratkan keuangan, dan naga juga merupakan pelindung suci. Jadi saya merasakan di sini untuk energi kamu yang memilih kartu ketiga ini, kamu memiliki motivasi melindungi orang-orang yang kamu cintai. Di sini ada the lovers, tetapi orang yang juga mencintai kamu. So, untuk orang yang tidak menghargai kamu, nggak respect sama kamu, nggak respon sama kamu, atau orang yang tidak memihak kamu nggak akan peduli. Okay. Yang kamu kenal adalah orang yang selalu bersama dengan kamu di dalam kehidupan kamu. Jadi mungkin kamu memiliki banyak teman, tapi yang deket banget itu bisa terhitung, atau mungkin satu orang atau dua ya. Dan kita lihat dari past life, scribe and the writer. Ini tentang tulisan dan juga surat ya, atau apapun itu yang berkaitan dengan bukti di sini. Perjanjian, legalitas. Legalitas itu yang diakui ya. Jadi di past life kamu adalah seseorang yang berkaitan dengan surat menyurat ya, bisa saja kamu adalah seseorang yang berkaitan profesinya seperti wartawan, atau di sini sebagai penulis cerita ya, pengarang novel misalnya di kehidupan kamu di masa yang lalu di past life. Nah, saya merasakan kamu di sini terlalu larut dalam pekerjaan kamu karena kebutuhan seorang penulis adalah jauh dari kebisingan, ketenangan, sehingga mungkin ada kaitannya kamu di sini menjauh dari kehidupan. Apakah itu duniawi ataukah itu spiritual? Dua-duanya nggak kamu pijak. Jadi kamu di sini terjun dalam dunia imajinasi, sehingga banyak momen-momen di dalam kehidupan kamu di past life itu hilang begitu aja karena kamu fokusnya pada imajinasi kamu. Oke, kalau dilihat dari tulisan-tulisan kamu seperti orang yang ahli, seperti benar-benar pernah menjalani kehidupan dari kisah yang kamu ceritakan, atau melihat kehidupan dari kisah yang kamu ceritakan, padahal enggak, itu imajinasi. Karena kenyataannya kaki kiri dan kaki kanan kamu tidak berpijak pada spiritual ataupun duniawi. Imajinasi kamu begitu tinggi, dan inilah yang membuat kamu kehilangan banyak momen-momen penting. Jauh dari orang yang kamu sayang. Apakah kamu dekat dalam satu tempat tinggal tapi hatinya jauh? Yang kamu pikirkan hanyalah tulisan kamu cepat selesai, go public, dan kamu melanjutkan pekerjaan baru kamu. Oke, ini di masa past life kamu. Dan saat ini ada Prince of Swords creating. Saat ini kamu terkadang childish, terkadang kamu dewasa, terkadang kamu bersikap seperti remaja, nggak menentu. Karena di sini kamu di past life kehilangan banyak momen. Sehingga pada kehidupan kamu saat ini, kamu seperti ingin melampiaskan apa yang tidak pernah kamu dapatkan di past life dulu.
masih memiliki bakat untuk menulis, tapi kamu kehilangan imajinasi. Ketika ingin menulis, mungkin kamu, apa ya yang harus saya tulis? Ya, karena kamu ditarik ingatannya, sebagian kecerdasan imajinasi kamu ditarik. Kamu di sini terlahir kembali untuk menikmati kehidupan kamu yang dulu hilang. Dan ini seperti membayar karma untuk diri kamu sendiri. Nah, tetapi kamu di sini terkadang sering tertipu dengan kenikmatan duniawi. Mungkin ada orang-orang di sini yang temenan sama kamu ya, mengajak kamu, atau ya memiliki gaya hidupnya sendiri dan kamu ngerasa penasaran gimana ya gaya hidupnya dia. Mungkin asik nih, kamu ngikut. Nah, ketika nggak asik, kamu tarik diri. Kemudian dengan seseorang yang lain begitu juga, kamu ikut atau kamu percaya sepenuhnya kepada orang itu. Pada akhirnya kamu terhianati. Intinya di sini saya merasakan kamu di sini sangat mudah mempercayai orang lain. Kamu sangat mudah mencintai orang lain. Kamu sangat mudah jatuh dalam perasaan kamu sendiri. Mudah tenggelam dalam perasaan kamu sendiri karena cara kerja imajinatif kamu masih ada di dalam darah kamu. Hanya saja kecerdasan emosional kamu terkait dengan imajinasi ini yang ketarik, yang diambil atau yang nggak dikasih sama kamu. Okay. Dengan Page of Swords dan Prince ini energinya sama loh, ya. Jadi hampir sama saya rasakan. Cuman di sini feminin dan ini maskulin energinya ya. Tapi sama-sama pedang. Jadi konseptual di sini. Apa yang ingin kamu lakukan saat ini terkait dengan apa yang tidak pernah kamu dapatkan di masa past life. Oke, udah habis kebaca, jadi saya akan ambil tambahannya. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang kedengaran, suara anak kecil atau suara apa ya, anggap aja itu background music dari pembacaan kartu tarot ini. Oke. Untuk kamu yang memilih kartu naga, kita lihat untuk kehidupan kamu saat ini ya. Queen of Swords, kebanyakan feminin di sini single mother, single parent, karena kamu di sini ngerasa main tebas aja ya. Kalau nggak cocok, nggak sependapat dengan kamu, goodbye. Oke. Tegas dan juga penuh pengalaman. Kamu saya rasakan di sini sering jadi korban cinta, the lovers, atau kamu mengorbankan diri dalam cinta, mencintai, menyayangi seseorang, dan kamu sering mengorbankan diri kamu. Intinya di sini kamu naifnya sangat tinggi ya. Ketika kamu ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain, kamu sering mengorbankan diri kamu sendiri. Nggak apa-apa deh, saya aja yang berkorban. Yang pada akhirnya kamu mengetahui bahwa orang yang kamu perjuangkan itu ternyata tidak begitu ingin pengorbanan dari kamu. Sehingga ketika dia berkata, siapa yang suruh kamu bela saya? Siapa yang suruh kamu itu ngorbanin diri kamu untuk saya? Nah, di situ kamu patah hati. Ya, dan Page of Pentacles ini membicarakan atau mengatakan bahwa kehidupan kamu saat ini penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran tentang bagaimana nanti masa depan orang yang kamu sayangi. Ya, banyak hal di sini, segala sisi yang kamu takuti. Saya juga melihat di sini ada energi pemberontak ya. Jadi mungkin di masa muda, di masa remaja, kamu di sini sering berontak kepada orang tua kamu yang kamu ngerasa tidak memihak kamu atau tidak memberikan apa yang kamu inginkan, ya. Tapi di sini juga kamu penuh perjuangan untuk menstabilkan kehidupan kamu. Masalah terbesar kamu di sini adalah emosional. Ya, pencarian jati diri. Kamu dalam perjalanan pencarian jati diri, walaupun usia kamu di sini sudah banyak ya, 25, 35, 45, tapi jika kamu belum menemukan jati diri kamu di sini, kamu akan merasa selalu dalam perjalanan kehidupan kamu yang nggak pernah sampai pada tujuan kehidupan kamu. Ya, emosional cukup kuat. Terkadang seperti membakar dan terbakar emosi, seperti
mencaci maki mungkin ada ya di masa yang lalu ketika kamu remaja masih labil. Kamu sering bertanya pada diri kamu sendiri, kenapa sih dia seperti itu? Kenapa dia tidak bisa seperti ini? Kan harusnya seperti ini. Kamu selalu ngerasa semuanya harus berjalan sesuai dengan cara pandang kamu, cara pikir kamu, atau yang kamu inginkan. Ya, dalam hubungan cinta juga kamu di sini sering tergoda karena uang. Ya, harus ada nilai materi dalam cinta di sini. Jadi, kamu tidak akan menggratiskan cinta kamu. Apalagi untuk orang yang terkait dengan pasangan di sini ya. Terkait dengan pasangan deh, kalau untuk keluarga saya lihat di sini kamu cukup berkorban dengan Queen of Swords ini. Tapi kalau untuk cinta kepada pasangan, seseorang yang datang dalam kehidupan kamu, ya kamu seperti kamu bawa apa untuk saya gitu. Nah, di sini Temperance, iya, memang kamu di sini harus menstabilkan diri kamu, harus menyeimbangkan emosional kamu di sini, dan harus lebih banyak sabar. Karena ketika kamu ingin mencapai peluang untuk berhasil, kalau kamu di sini melihat apa yang kamu perjuangkan itu tidak berhasil sesuai dengan yang kamu mampu atau yang kamu inginkan, maka di sini kamu harus sabar, ya. Jangan terlalu ambisi, karena setiap prosesi kehidupan kamu penuh tantangan. Dan di sini juga kamu bisa mengembangkan diri sesuai dengan hati nurani kamu. Kalau kamu mengembangkan diri atau bekerja atau menjalani aktivitas tidak sesuai dengan hati nurani kamu, maka kamu akan selalu mentok. Coba pikirin, apa saat ini pekerjaan kamu, aktivitas kamu, sesuai nggak dengan hati nurani kamu? Kalau nggak sesuai, berat perjalanan kehidupan kamu. Tapi kalau kamu sudah menemukan pekerjaan, aktivitas, tempat tinggal yang sesuai dengan hati nurani kamu, kamu di sini akan ngerasa tentrem, nyaman, damai, ya. Dan kalaupun ada orang yang meminta bantuan kamu atau ada yang ingin berteman dengan kamu dengarkan hati nurani ya. Kalau memang dia itu baik, dia itu pantas jadi teman kamu, dia itu cocok untuk jadi pasangan kamu, kalau hati nurani kamu mengatakan iya dan nyaman, silakan. Tapi kalau ada ketidaknyamanan dari awal, apalagi tentang materi, artinya pikiran kamu mengendalikan nurani kamu. Dan ini yang harus kamu stabilkan, seimbangkan. Fase berikutnya di sini akan ada kenaikan dengan ascension, ya. Jadi seperti fase di mana kamu di sini akan awakening berkali-kali, ya, sampai kamu tersadarkan. Yang nge-trigger kamu dalam kehidupan kamu saat ini adalah orang-orang yang kamu cintai, pasangan, sahabat, pekerjaan, ya. Kamu akan ke-trigger dengan itu. Sampai kamu benar-benar merasakan bahasa nurani kamu sendiri. Cocok nggak saya di sini? Ini nggak yang memang membuat saya nyaman. Sampai kamu benar-benar menemukan tujuan kehidupan kamu sesungguhnya. Ini karma, ya. Jadi kalau yang pertama itu dharma, yang kedua arta, dan ini karma kehidupan kamu. Oke. Seks juga di sini ya. Untuk kamu seks dan Pentecost dan uang di sini ada kaitannya. Dan seks itu bukan hal-hal yang tabu lagi ya, itu adalah edukasi. Jadi kamu juga harus bisa memahami, ya, mengendalikan nafsu, ambisi, agresivitas, emosional yang terkait dengan passion kamu, kendalikan. Dan di sini wisdomnya atau outcome-nya untuk kamu, atau juga ini guidance-nya untuk kamu. Kalau kamu berhasil bisa mengendalikan diri kamu, ada sebagian yang memilih kartu ini sudah sampai ke proses pengendalian diri, healing-nya ya, akan ada kenaikan yang lebih tinggi. Mungkin kamu di sini akan menarik diri dari hal-hal yang bersifat duniawi, atau mungkin umur kamu terlalu muda untuk menekuni spiritual, menarik diri dari duniawi dan lebih banyak untuk pengabdian, meditasi, yoga, atau reiki di sini. Itu yang bisa membuat kamu nyaman. Saya merasakan ada arah untuk ke sana kamunya di sini ya. Jadi kalau kamu di sini sudah menemukan banyak sekali makna kehidupan, karena kamu di sini belajar dari emosional kamu memang harus lebih banyak meditasi, yoga, karena di sini pengendalian dirinya adalah emosional. Ambisi dan hasrat ini mungkin sudah bisa kamu kalahkan ya, tapi emosional kamu di sini masih terkadang muncul ya.
mungkin kamu kesandung dan kamu langsung kesel sama diri kamu, sama kaki kamu sendiri. Dan ya, harus bisa ya, karena di sini fasenya udah mau dekat. Fase dimana kamu di sini mengalami kenaikan derajat dari sisi spiritual ya, intinya kamu akan masuk ke fase kehidupan kamu selanjutnya, karena di sini ada karma. Kamu akan menarik diri, dan saya rasakan di sini kamu akan lebih menghabiskan banyak waktu untuk ya rekreasi, traveling, tapi intinya untuk pencerahan spiritual, pengendalian emosi, dan juga kedekatan kepada Yang Maha Kuasa. Saya lihat ya. Oke. Jadi ini adalah tujuan kehidupan kamu. Tujuan kehidupan kamu yang memilih kartu ketiga dengan dragon di sini adalah karma. Oke. Membayar hal-hal yang tidak pernah kamu dapatkan di kehidupan kamu masa lalu. Oke. Ada juga saya rasakan di sebagian di sini kamu di masa lalu tidak sampai dewasa. Jadi hanya sampai anak-anak. Sehingga saat ini kamu banyak nggak taunya. Kamu banyak mendapatkan hal-hal asing, sehingga rasa penasaran kamu begitu besar di kehidupan kamu saat ini. Oke. Dan kamu ini langka. Saya katakan langka karena ya tidak banyak manusia menjalani prosesi perjalanan kehidupan kamu seperti ini, karena The Lovers ini juga menggambarkan kamu hadir untuk memberikan cinta kepada orang lain. Kalaupun kamu tidak mendapatkan cinta dari orang itu, kamu harus bisa mendudukkan hati kamu kembali seperti awal. Jangan ada dendam, karena ketika cinta kamu tidak terbalas, kamu masih memiliki emosi yang kamu bekukan. Jadi suatu saat ketika emosi itu mencair, boom, kamu bisa dendam, marah, dan melakukan hal-hal yang di luar logika dari manusia ketika kamu dikecewakan. Inilah yang harus kamu kendalikan. Oke, untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Energinya cukup baik, tapi saya readingnya siang hari, jadi kalau kamu dengar suara-suara anak kecil menangis atau suara lainnya, fokus saja pada suara saya ya, karena kalau saya tarik malam hari energinya mungkin nggak kebaca sebegini bagusnya ya. Oke, jadi untuk kamu yang memilih kartu ketiga, kendalikan emosi, obsesi, hasrat, seks ya, dan juga hal-hal terkait dengan kecemasan-kecemasan yang belum terjadi ya. Hal-hal buruk yang kamu pikirkan yang belum terjadi itu jangan terlalu kamu takuti, dan buang pikiran-pikiran buruk. Terkadang muncul nih pikiran-pikiran buruk dalam bayangan kamu, itu dibuang. Hati-hati karena itu bisa jadi afirmasi ya, dan menarik itu kejadian. Saya juga merasakan kamu di sini sering merasakan sesuatu dan itu kejadian. Dendam, amarah kamu yang pernah kamu keluarkan, kamu lontarkan kepada manusia lain, itu banyak yang kejadian. Nah, jadi saat ini kamu ini kan seperti membayar karma untuk diri kamu. Jangan tanam karma buruk untuk kehidupan kamu di masa yang akan datang. Atau bisa saja kamu akan terima saat ini juga, di kehidupan kamu saat ini juga. Karma yang kamu tanam saat ini akan terbayar saat ini juga, di kehidupan kamu saat ini. Oke? Semoga teman-teman bisa memahami. Dan jika memang ini resonate, kamu membutuhkan bimbingan atau coaching, silakan. Karena saya merasakan kamu yang memilih kartu ini memang membutuhkan bimbingan jika kamu berada dalam dark night soul, ya, prosesi awakening. Oke, ada fase yang akan kamu masuki. Ini adalah fase peningkatan spiritual kamu, dan ini lebih tinggi saya rasakan. Jadi lebih dalam lagi pengasahan spiritual kamu. Mungkin ada juga di sini yang sudah terarah belajar, ya, mencari guru. Pembimbing spiritual di sini saya sudah ada, karena coaching mungkin nggak worth it ketika dia sudah naik level. Tapi kalau saat ini level kamu belum bisa mengendalikan emosional, obsesi, dan ambisi, kamu masih laku lah sama coaching, masih bisa. Tapi selanjutnya yang harus kamu cari adalah pembimbing spiritual, guru spiritual. Lebih banyak meditasi dan yoga di sini ya. Atau ya berkaitan dengan ilmu pengenalan jati diri ya. Karena di sini prosesi kamu masih pencarian jati diri kamu. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu ketiga Dragon. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk kamu yang memilih kartu terakhir, yaitu keempat dengan lambang tortoise ya, atau turtle atau kura-kura di sini. Satu kartu healingnya di sini divine timing. Oke, kalau udah dengar divine timing apaan nih? Karena seperti menunggu waktu. Dan di past life ada knighthood, dan saat ini ada obscurity.
Oke, dan juga di kedua kartu ini ada Five of Wands dan juga ada Queen of Pentacles. Oke. Lebih dulu saya lihat dari kartu kura-kura. Ini kura-kura hitam ya kalau di I Ching Oracle-nya. Kura-kura hitam dihubungkan atau dilambangkan dengan warna api atau fire signs, dan di Rider White itu dilambangkan dengan wands atau kayu. Warna hitam merupakan energi penetralisir, dan kura-kura menyiratkan kegaiban waktu. Kegaiban waktu artinya ada waktu-waktu kamu yang terhilang atau yang tidak pernah kamu temukan dan seolah hilang begitu saja dari dalam kehidupan kamu. Oke, ini kamu yang terkait dengan pemilihan kartu keempat. Dan di sini ada Knighthood. Ini adalah kesatria, pejuang, pembela Nusantara, negara ya. Jadi di past life mungkin kamu nggak tinggal di Nusantara Indonesia, mungkin kamu tinggal di peradaban mana ya, dan kamu membela peradaban itu. Oke. Ya, dengan Knighthood saya merasakan di past life kamu ini adalah seorang pejuang, pembela terhadap apa yang kamu sembah ya. Apakah itu raja ataukah itu kepala atau ketua suku ya. Intinya kamu di sini akan siap mati berperang demi membela. Tapi di sini kamu ngerasa banyak berbuat kejahatan karena di sini kamu hanya berpikir dan menjalankan perintah. Ketika kamu menjalankan perintah, terkadang bertentangan dengan hati nurani kamu. Membunuh misalnya, atau membasmi suatu peradaban kaum misalnya ya. Intinya ketika kamu di sini menjalankan perintah, kamu terkekang oleh belenggu itu. Nggak bisa lepas. Dan nggak bisa juga bertahan. Karena bertahan juga akan membuat kamu di sini semakin merasa berdosa. Dan juga ngerasa seperti bukan diri kamu. Seperti algojo ya di zaman past life-nya kamu di sini. Mungkin ada sebagian yang algojo di sini ya, pengambil nyawa. Okay. Dan di kehidupan saat ini di sini ada obscurity. Hidup kamu penuh dengan masalah. Saya lihat masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kamu ini terkait semua aspek di dalam kehidupan kamu, baik itu keluarga, pekerjaan, dan kamu ngerasa waktu itu seperti lambat berputar, sehingga kamu ngerasa selalu berada pada periode atau tempat yang sama, dan ada kejenuhan. Saya rasakan di sini ada rasa bersalah yang kamu tidak tahu rasa bersalah ini datang dari mana. Ini datangnya dari past life kamu, di mana dulunya kamu banyak membunuh ya, atau juga membasmi suatu kaum, menyiksa karena perintah, karena belenggu, rantai atau gari yang ada di dalam kehidupan kamu. Kamu bukan milik kamu dulunya, kamu adalah milik pimpinan kamu, milik raja, bukan milik ya, milik raja kamu. Sehingga saat ini obscurity ini ya, kamu sering dirundung kesedihan, yang kamu nggak tahu kenapa kamu sedih tiba-tiba. Kamu sering ngerasa kosong di antara keramaian, di antara teman-teman, sosialisasi atau keluarga. Kamu ngerasa sering sendiri. Kamu sering kehilangan dukungan di sini. Entah itu dukungan orang yang kamu sayangi atau apapun itu yang sering kamu minta, dukung saya, support saya. Kamu tidak mendapatkan itu. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan saat ini. Karena obscurity ini membuat kamu ngerasa abu-abu. Jalan di hadapan kamu seakan tidak jelas. Masa depan kamu juga seakan tidak jelas. Five of Wands, Queen of Pentacles. Dengan pasangan juga kamu di sini penuh dengan keterkekangan. Jadi saat ini kamu juga berada dalam situasi hubungan yang mengekang. Apakah kamu mendapatkan pasangan di sini yang penuh dengan pengekangan atau juga perhitungan terhadap kamu? Atau juga kamu di sini seperti diperbudak ya, ngerasa seperti itu. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, kamu nggak berani. Kamu harus nanya dulu kepada pasangan kamu, pada orang tua kamu. Bukan karena kamu nggak bisa, tapi ketika orang yang kamu ngerasa pemimpin kamu itu memerintahkan kamu sesuatu, kamu di sini sigap untuk membela, untuk melakukan perintah. Tapi ketika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu nggak tahu harus bertindak apa. Oke?
Queen of Pentacles selalu bimbang, selalu ragu-ragu terhadap keinginan sendiri. Five of Wands sering terjadi kesalahan bahkan. Karena kamu ragu, karena kamu takut terhadap apa yang ingin kamu lakukan, kamu sering berbuat salah. Oke. Dan kesalahan kamu nggak fatal, tapi kamu ngerasa sangat fatal di dalam kehidupan kamu. Ini dibawa dari kehidupan kamu past life, energi kesedihan, kepedihan, dan rasa bersalah ini. Okay. Jadi di past life kamu seperti apa, saat ini juga sama. Dia tidak ada yang bertukar ya. Kamu tetap terbelenggu dalam ikatan seseorang yang memerintah kamu atau otoriter terhadap kamu. Ya, kamu juga ingin pekerjaan kamu ataupun apa yang kamu lakukan itu selalu sempurna. Kalaupun kamu di sini nggak bisa sesempurna apa yang kamu inginkan, di sini kamu kecewa terhadap diri kamu sendiri. Kamu sebenarnya seseorang yang membutuhkan perhatian, belayan kasih sayang, nasihat, dan juga harus memiliki tempat curhat atau seorang sahabat yang bisa berbagi rasa. Tapi mungkin saat ini sulit untuk kamu temukan. Karena di sini kamu tidak menemukan keseimbangan antara logis dan perasaan kamu. Jadi kamu membutuhkan seseorang untuk sharing atau berbagi di sini. Setidaknya untuk mendapatkan energi positif seperti ya bercanda, ya tawa lepas. Kamu tidak bisa menjadi karakter kamu sendiri pada kehidupan kamu saat ini. Oke. Saya lihat dari kartu oracle ini, itu kamu yang memilih kartu Tortoise. Tujuan kehidupan kamu, ini untuk kehidupan kamu saat ini. Kita lihat. Ya, konflik lagi ya. Ketika kamu berkonflik pun di sini kamu tidak pernah memenangkannya. Kamu sering mengalah atau kamu sering kalah di sini. Selalu ketemu dengan orang-orang yang nggak setuju dengan kamu. Atau sering ketemu dengan seseorang yang benar-benar imbang. Apakah seimbang dari sisi kekuatan mentalnya atau juga kecerdasannya di sini? Oke, dia minta dibuka nih. The Chariot, iya, penuh tantangan, penuh rintangan. Ini dia. Ya. Dan sering terjadi sesuatu yang tiba-tiba di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu di sini dipersiapkan untuk siap action. Kapan aja ketika kamu ingin bergerak ya bergerak. Tanpa perencanaan, tapi dengan perintah. Atau mungkin tanpa perintah, maka di sini kamu melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Ya, intinya adalah perintah. Ketika kamu merencanakan sesuatu, itu adalah perintah yang kamu sugesti di dalam pikiran kamu. Oke, besok lusa saya akan melakukan ini jam segini, ada janji. Itu adalah perintah yang kamu sugesti di pikiran kamu. Atau perintah orang lain terhadap kamu. Besok kamu harus ke sana ya. Bawa ini jam segini, oke. Itu seperti note ya, schedule yang akan kamu lakukan. Ketika kamu nggak tahu ingin melakukan apa, kamu lebih banyak di sini tiduran bahkan, ya. Okay. Ya, Age of Pentacles, kerja keras, ya. Kamu ngerasa di sini harus kerja, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Capek juga saya lihat di sini, karena mungkin hasil kerja kamu di sini tidak sesuai dengan apa yang kamu dapatkan, tapi ada yang saya rasakan di sini, kamu kaya, kamu memiliki banyak materi, ya, nggak habis-habis mungkin harta kekayaan kamu. 5 atau 7 turunan di sini yang menonton video ini untuk kamu yang memiliki kartu keempat. Tapi ketika kamu di sini mendapatkan banyak uang, harta, kamu tetap kehilangan sesuatu di dalam hati kamu. Ada rasa yang hilang, ada rasa yang tidak bisa kamu temukan. Apa ini dan apa yang harus saya lakukan terhadap perasaan saya ini, karena semua masalah bisa kamu selesaikan. Dan untuk kamu yang memiliki kartu ini, jika kamu ngerasa saya nggak kaya kok kak, saya nggak memiliki harta benda, oke, belum saatnya. Akan tiba pada suatu waktu kamu di sini bisa mendapatkan fase hidup yang segalanya mudah untuk kamu dapatkan dari sisi finansial, dan itu bisa membuat taraf kehidupan kamu itu lebih tinggi dari orang-orang di sekitar kamu atau keluarga kamu. Oke? Nah, di sini ada divine timing. Tujuan kehidupan kamu di sini adalah menarik diri dari duniawi. Mungkin ada sebagian kamu di sini yang akan mengabdi pada sosialisasi.
ya. Dan kata lebih spiritualnya di sini moksha ya, tapi nggak selalu seperti itu ya. Tapi di sini mungkin kamu nantinya akan diarahkan untuk meninggalkan harta kamu, keluarga kamu, menuju ke keyakinan kamu. Apakah ini pengabdian dari sisi agama ataukah spiritual kamu di sini? Oke. Dan yang harus kamu lakukan di sini adalah harta kamu, uang kamu di sini juga nggak akan kamu bawa, dan kamu juga tahu itu. Oke. Jadi mungkin di sini yang akan menikmati juga hanya keluarga kamu. Dan saya merasakan juga di sini akan ada kamu yang akan menyumbangkan harta kamu dalam jumlah yang banyak nantinya kepada orang lain. Karena kamu ingin meninggalkan itu semua. Kamu ngerasa udah jenuh banget dalam kehidupan yang semuanya udah kamu capai. Harta udah, punya pasangan udah, anak-anak udah, dan kamu lihat semuanya udah bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kamu juga sudah lihat harta kamu juga banyak. Saya lihat kamu akan lepas itu semua, meninggalkan mereka yang mungkin kamu di sini akan lebih memilih tinggal di sebuah tanah perbukitan dengan alam yang sedikit bebas ya, kesederhanaan, menarik diri dari duniawi, retreat ya. Dan ini akan kamu lakukan di periode tujuan kehidupan kamu. Dan jika memang kamu belum sampai kepada fase ini, pastinya kamu sudah merasakan bahwa ketika kamu di sini lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau apapun yang kamu yakini, kamu lebih nyaman dan tentram. Bahwa ketika kamu di sini berpikir tentang hal-hal yang spiritual, mempelajari itu, kamu ngerasa lebih nyaman, tentram, dan terlindungi. Seperti itulah yang hilang di dalam diri kamu yang selama ini kamu sedihkan. Lihat bulan nangis. Atau melihat sesuatu yang ya bintang ya, bulan, serasa itulah rumah kamu. Ada rasa kerinduan yang dalam, entah karena apa di sini. Sebenarnya bukan karena rumah kamu di bulan ya, tapi karena memang di sini ada rasa dari past life yang membuat kamu merasa banyak berbuat kesalahan di masa yang lalu, sehingga kehidupan kamu saat ini rasanya ingin mencari kebebasan. Tidak terkekang dengan apapun, tidak terkekang dengan duniawi, apakah itu ikatan pekerjaan ataukah hubungan percintaan di sini. Ya. Itu tujuan kehidupan akhir kamu, saya lihat mencari kebebasan. Apa yang ingin kamu abdikan dari diri kamu terhadap semesta, saya lihat terhadap alam. Oke. Ya, saya pikir cukup sampai di sini untuk semuanya. Ini adalah kartu terakhir dari kura-kura ya, kartu nomor 4. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu ngerasa cocok dan resonate ingin membaca lebih dalam tentang energi tujuan kehidupan kamu, kamu boleh personal reading berbayar. Ada alamat WhatsApp di deskripsi video. Mohon maaf kalau suara pada video ini sedikit berisik ya, harap dimaklumi. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Salam hangat penuh cinta. Bye.